Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika semua, jumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam gerak lurus. Seperti namanya yang dinamakan gerak lurus, berarti gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan yang kita singkat dengan GLBB. Dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu dua-duanya bergerak atau melintas berupa garis lurus, lintasannya berupa garis lurus. Kemudian untuk yang GLB, ciri-cirinya memiliki kecepatan tetap atau konstan, kemudian dalam selang waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Sedangkan pada GLBB, ini dalam selang waktu yang sama perubahan kecepatannya tetap. Oleh karena itu percepatannya menjadi tetap. Kita lihat simulasi berikut ini. Ini ada sebuah mobil bergerak. Kita perhatikan dalam selang waktu yang sama dia menempuh jarak yang sama pula. Dari 0 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya. Kita perhatikan strip-strip merah ini panjangnya sama. Dalam selang waktu yang sama menempuh jarak yang sama pula. Ini kalau kita grafikkan, strip-stripnya kita potong, akan kita peroleh grafik V terhadap T. Karena jaraknya sama, maka ini yang mendatar, garis warna hijau ini adalah V-nya. V-nya tetap. Sedangkan untuk grafik S terhadap T-nya kita peroleh dari jarak yang ditempuh tiap sekonnya. Sekon pertama berarti jarak yang ditempuh adalah strip dari 0 ke 1. Kemudian pada sekon kedua ini berarti jarak yang ditempuh dari 0 ke 2. Sekon ketiga berarti 0 ke 3 dan seterusnya. Kalau kita grafikkan diperoleh grafik S terhadap T. Garis pink ini menunjukkan kecepatannya. Kecepatannya konstan. Selanjutnya untuk GLBB, kita lihat sekon pertama, kedua dan seterusnya, jarak yang ditempuhnya semakin besar, strip-stripnya semakin panjang. Kalau kita grafikkan, nah, dalam selang waktu yang sama dia akan mengalami pertambahan kecepatan yang tetap. Ini sekon ke 6 berarti jarak yang ditempuh sekian panjangnya. Ini kalau kita grafikkan mirip dengan grafik persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Gerak lurus beraturan atau GLB. Tadi kita ingat grafiknya. T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Maaf, tidak bisa lurus ya. Ini kalau kita hubungkan akan menghasilkan ini. Nah, garis yang miring ini adalah V-nya. Kalau kita ambil sampel yang sini, maka ini adalah delta S, sedangkan yang sini adalah delta T.
sehingga V sama dengan delta S per delta T. Kalau kita grafikan V terhadap T, T1, T2, T4 dan seterusnya. Kita ingat tadi berapapun waktunya maka V-nya tetap. Misalkan kita ambil sampel di sini, maka luas daerah yang diarsir ini sama dengan S atau jarak. Sehingga luas daerahnya ini berarti sama dengan luas persegi panjang atau V kali T. Nah, di GLBB rumusnya berarti hanya ini saja sebenarnya, atau ini bisa di ini yang dicari adalah S-nya, kalau yang ini yang dicari adalah V-nya. Masih ingat ya, V berarti kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian S adalah jarak, satuannya meter, T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Kita lanjutkan untuk GLBB. Ini tadi kita cocokkan dengan ciri-ciri yang tadi untuk V terhadap T, bahwa dalam selang waktu yang sama dia mengalami pertambahan kecepatan yang tetap. Dalam selang waktu yang sama dia mengalami pertambahan kecepatan. Ini V1, V2, V3 dan seterusnya. Ini kalau kita hubungkan, nah seperti ini. Nah, kemiringannya ini adalah A ya. Kalau kita cuplik segini, maka untuk mencari kemiringan ini delta V, yang ini adalah delta T. Atau kita tuliskan sini, A sama dengan delta V per delta T. Atau misalkan dia punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya, maaf, ini masih V ya. Ini T, misalkan di sini. Ininya V0, VT. Kemiringannya ini adalah A ya. Kemudian luas daerah yang diarsir ini adalah S. Sehingga untuk mencari S, ini ada kaitannya gambar 1 dan 2. Atau kembali lagi ke yang pertama ini dulu, A-nya bisa kita tuliskan VT min V0 dari gambar ini. Nah, berarti VT min V0 per T. Kalau kita tuliskan ulang, berarti VT sama dengan V0 plus AT. Ini persamaan 1 pada GLBB. Yang kedua, karena daerah yang diarsir ini sama dengan S ya, luas daerah yang diarsir sama dengan S, maka ini sama dengan luas trapesium. Rumusnya trapesium, luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar yang sejajar adalah V0 dan VT. V0 plus VT kalikan tingginya, berarti yang ini kali T. Kalau kita masukkan persamaan 1 tadi, VT sama dengan V0 plus AT, kita masukkan ke sini, VT nya kita ganti V0 plus AT, maka kita peroleh setengah, ini 2 V0 ya, ditambah AT, ini jadinya
ini kita kalikan satu-satu, jadi V0T plus setengah AT kuadrat. Ini kita peroleh persamaan 2 GLPB. Nah, dari sini kita bisa mencari T-nya. Dari persamaan 1 tadi, memang kita harus bolak-balik ya. Kalau mau mencari T-nya, maka VT min V0 per A. Ini kalau kita masukkan T, saya lingkari ya. T ini kita masukkan ke persamaan 2, maka nanti akan diperoleh, ini langsung saya berikan rumus jadinya saja, V0 kuadrat plus 2AS. Ini adalah rumus ketiga. Adalah 3 rumus yang ada di GLBB 1, 2, dan 3 yang saya kotai. Nah, kembali ke grafik. Grafik V terhadap T-nya bisa seperti ini. Ini berarti V0-nya sama dengan 0. V0-nya sama dengan 0. Kalau yang ini berarti V0-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi untuk S terhadap T grafiknya, karena semakin lama jaraknya semakin bertambah juga, maka S terhadap T-nya seperti ini. Bagaimana dengan grafik A-nya? Ya, A terhadap T-nya berarti dia memiliki percepatan tetap. Bisa di sini atau di sini. Kalau di bawah T atau negatif, maka dia mengalami perlambatan. Jadi ini macam-macam grafik pada GLBB. Selanjutnya, GLBB sendiri itu ada beberapa kejadian. Ini gerak jatuh bebas atau GJB. Contohnya gerak buah jatuh dari pohon ya. Ini dianggap gerak jatuh bebas. Kenapa saya katakan dianggap? Karena yang namanya gerak jatuh bebas ini, dia yang bekerja adalah gaya gravitasi. Kan ini. Jatuh, keadaannya V0-nya sama dengan 0. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Dia jatuh ke permukaan tanah seperti ini dari ketinggian H. Nah, untuk gerak jatuh bebas, ciri-cirinya itu V0-nya sama dengan 0. Ciri-ciri kecepatan awalnya atau V0 ini sama dengan 0. Kemudian dia mengalami percepatan. Percepatannya arahnya ke bawah. Ini sama dengan percepatan gravitasi. Percepatan yang dialami sama dengan percepatan gravitasi. Kemudian selanjutnya yang menjadi ciri-ciri adalah yang bekerja, ini adalah gaya gravitasi. Maksudnya apa? Gaya lain dianggap tidak bekerja. Gaya lain contohnya gaya gesek dengan udara. Ini sebenarnya benda ini jatuh, ada gaya gesek dengan udara, tapi ini diabaikan. Jadi dianggap tidak ada yang mempengaruhi benda ini kecuali gaya gravitasi. Nah, ini karena dia mengalami percepatan yang besarnya dengan percepatan gravitasi,
Maka ini termasuk gerak, salah satu contoh gerak GLBB. Semakin ke bawah kecepatannya semakin besar, maka disebut juga GLBB positif, karena semakin lama kecepatannya semakin besar. Sehingga rumus-rumusnya itu adalah rumus-rumus yang berlaku pada GLBB, yaitu jarak yang ditempuh ini sama dengan H. Dari kedudukan awal, misalkan dari A ke B, maka ini jarak yang ditempuh adalah H. Yang tadi kita sebut S, sekarang kita sebut H. Sehingga persamaan 1 dari GLBB V0 plus VT sama dengan V0 plus AT ini akan menjadi VT. V0 nya kita ganti dengan angka 0. Kemudian A nya kita ganti dengan G. T nya gini, sehingga VT nya sama dengan GT. Ini menjadi persamaan 1. Kemudian persamaan 2 nya dari persamaan tadi ada S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. S nya kita ganti dengan H, V0 nya 0, sehingga sisi yang ini, bagian yang ini menjadi 0. Setengah A nya kita ganti dengan G, T nya tetap, sehingga persamaan 2 nya sama dengan H sama dengan setengah GT kuadrat. Persamaan 2. Selanjutnya untuk persamaan 3 nya, VT kuadrat sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT nya tetap, V0 nya adalah 0, 2A nya diganti G, S nya diganti H, sehingga VT sama dengan akar 2GH. Menjadi persamaan 3. Warna pulpennya saya ganti hitam saja ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan gerak vertikal atas. Kita singkat dengan GVA. Berarti bendanya bergerak ke atas ya. Mungkin dari bawah sini. Coba kalian praktekkan, kalian melemparkan sesuatu ke atas, apa yang akan terjadi ya. Ciri-cirinya berarti dia harus memiliki kecepatan awal, memiliki kecepatan awal, atau V0 nya tidak sama dengan 0. Kemudian kalau kita melakukan percobaan, ini kita lemparkan ke atas, maka dia akan mengalami suatu keadaan yang mana misalkan dari A ke B ini, maka kecepatannya makin ke atas makin berkurang. Kecepatan semakin ke atas semakin berkurang. Atau bisa kita sebut dengan GLBB negatif. Karena semakin ke atas semakin berkurang kecepatannya, maka di titik B ini atau di titik tertinggi dia akan berhenti sesaat. Ciri-cirinya berhenti sesaat di titik tertinggi. Ini jaraknya
yang ditempuh, berarti S sama dengan H. Di posisi B ini berarti hanya maksimum. V-nya bagaimana? Berarti VB ini sama dengan 0 karena dia berhenti sesaat. Berhenti sesaat di titik tertinggi, maksudnya saat H mak, maka V-nya sama dengan 0. Oke, karena ini juga termasuk GLBB, maka rumus yang kita pakai adalah rumus GLBB. Rumus pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, karena dia arahnya ke atas, maka percepatannya melawan gravitasi. A-nya sama dengan min G. VT sama dengan V0, A-nya kita ganti dengan min G. Di persamaan pertamanya menjadi ini. Kemudian persamaan keduanya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya sama dengan H, V0-nya ya V0, plus setengah A-nya jadi min G, sehingga bisa kita tuliskan V0, H sama dengan V0T min setengah, maaf ini nggak ada plusnya, ini persamaan 2. Selanjutnya yang persamaan 3 itu kita ingat tadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT-nya kita biarkan VT V0 kuadrat plus 2, A-nya sama dengan min G, S-nya sama dengan H, sehingga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Di mana V0 itu adalah kecepatan mula-mula, kemudian VT kecepatan pada waktu T, kemudian T adalah waktu, G-nya percepatan gravitasi. Nah, sekarang contoh soal. Ada sebuah kelereng dilempar vertikal ke bawah. Ini tidak masuk pembahasan di rumus tadi ya, tapi bisa kita contohkan untuk pengerjaannya seperti apa. Yang tidak saya bahas di rumus-rumusnya tadi, langsung ke soalnya saja. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon dari suatu ketinggian 25 meter. Besarnya kecepatan kelereng saat menyentuh tanah adalah, dia ada kelereng dilemparkan ke tanah. Kalau yang gerak jatuh bebas tadi kan V0-nya sama dengan 0. Jadi dijatuhkan gini saja. Tapi kalau keadaan ini termasuk gerak vertikal bawah. Vertikal bawah. Sebenarnya hampir sama dengan yang gerak jatuh bebas tadi, tapi bedanya kalau GJB itu kecepatan awalnya 0, kalau gerak vertikal bawah ini diberi kecepatan awal, jadi dilempar ke bawah, bukan hanya dijatuhkan. Jadi ada kecepatan awalnya sama dengan 20 meter per sekon, ketinggiannya H sama dengan 25
meter. Yang ditanya kecepatan kelereng saat menyentuh tanah. Misalkan A ini posisi B, maka yang ditanyakan adalah V-nya di sini atau VT. Nah, jawabnya ada V0, ada H, ada VT. Percepatan yang dialami kalau dia gerak ke bawah, maka A-nya sama dengan G. Jika tidak diketahui, maka kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jika ada besaran-besaran seperti ini, tidak usah bingung, pilih saja salah satu persamaan atau rumus yang tadi. Rumusnya kan ada 3 GLBB. Nah, ini rumus 1, 2, 3. Kita pilih saja yang mengandung besaran-besaran ini. Yang ada V0, ada G-nya, ada H, dan VT, yaitu rumus ke-3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Yang kita cari VT kuadrat, maka V0-nya kita masukkan 20 kuadrat ditambah 2. Percepatan gravitasinya kita pakai 10 saja, karena tidak diketahui di soal. Kemudian hanya 25. Ini sama dengan 400 ditambah 50, 500 ya, sama dengan 900. Ini VT kuadratnya, sehingga VT-nya sama dengan akar 900 atau 30 meter per sekon. Ketemu ini. Jadi kecepatan akhirnya sebelum menyentuh tanah atau saat menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang macam gerak lurus. Semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.